Mengapa ini masyarakat Kota Bandung seolah tidak serius terhadap himbauan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung, dalam hal ini adalah Wali Kota Kota Bandung. Saya masih melihat banyak sekali masyarakat yang memang berkeliaran di luar begitu, luar rumah begitu. Apa sebetulnya yang menjadi faktor kira-kira masyarakat ini seolah tidak mengindahkan perintah dari Wali Kota? Mungkin yang pertama itu faktor ketidaktahuan atau kurangnya informasi yang didapat. Yang kedua memang faktor ekonomi, karena memang masyarakat masih banyak yang membutuhkan keluar rumah untuk mencari nafkah. Kalau dia di rumah saja mungkin tidak ada pemasukan, ya kayak ojek online atau apa yang memang harus keluar rumah itu memang tidak bisa dicegah. Ya memang kalau dari segi pengetahuan memang diperlukan sosialisasi yang gencar seperti sekarang ini yang dilakukan, yang sebetulnya harusnya beberapa minggu ke belakang ya yang sudah dilakukan. Iya. Cuma karena memang kita baru ada kasus yang selama ini kan seolah-olah kita bebas karena kita negara tropis, jadi seolah-olah virusnya tidak bisa hidup karena kebal gitu. Terus karena kita daya tahan tubuhnya kuat karena makan segala macam, makan seblak, makan segala macam kuat. Nah, ternyata enggak kan. Ternyata tetap sampai ke Kota Bandung juga. Makanya tak percaya tapi nyata itulah. Kadang-kadang kita menganggap oh cuma di Wuhan, tapi kok udah ada sekarang di sini gitu kan. Seperti waktu tsunami juga, itu cuma ada di Jepang, tapi kok Indonesia bisa gitu. Ternyata kan nggak menutup kemungkinan gitu. Jadi memang yang pertama faktor kesadaran, pengetahuan dan tadi ekonomi. Dan yang terakhir juga disiplin itu penting, karena banyak juga ngelihat anak-anak libur, emak bapaknya juga libur, yuk kita kemana gitu. Jadi memang berlibur atau mudik gitu ya. Gitu. Ini jadi salah satu yang salah juga. Nah tapi pernyataan yang sebetulnya perlu kita konfirmasi, mungkin dari Dinas Kesehatan Kota Bandung konfirmasi, apakah memang Dinas Kesehatan Kota Bandung dalam hal ini merekomendasikan masyarakat untuk meminum jamu atau bahkan juga informasi mengenai jamu itu benar untuk menangkal virus ataupun setidak-tidaknya memberikan kondisi yang prima terhadap tubuh. Mangga Bu Etna. Kalau kami selama ini nggak promosi tentang jamu, tapi bagaimana menjaga daya tahan tubuh supaya lebih baik gitu, meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau jamu itu kan hanya kita sampaikan untuk menghangatkan badan. Salah satu ikhtiar aja. Katanya kan jahe, apalagi kunyit, kemudian ada beberapa ini lain gitu. Jadi artinya tapi sah-sah saja untuk masyarakat bisa melakukan atau meminum jamu. Enggak, tapi yang penting yaitu PHBS tadi yang perlu diterapkan. Jadi artinya kalaupun minum jamu tetapi tidak olahraga, kemudian juga masih jorok, masih keluar ya sama saja begitu ya. Jadi artinya kalaupun mau minum jamu dibarengi dengan melakukan gerakan hidup sehat ataupun germas begitu ya. Nah, selain itu, apakah ada lagi yang memang perlu disampaikan kepada masyarakat selain daripada tadi etika batuk, pentingnya isolasi diri yang memang benar-benar isolasi diri begitu ya? Ada lagi nggak Bu Ain? Yang harus dikerjakan oleh kita bersama di masyarakat menghadapi COVID-19 ini, ataupun dalam kondisi seperti apapun gitu ya. Satu, tetap harus menjaga kondisi dengan cara tadi selain olahraga kita makan beraneka ragam. Artinya makanan seimbang itu harus dikonsumsi oleh semua warga khususnya di Kota Bandung, tidak memilih makanan yang disukai tetapi memilih makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga tubuh dengan sendirinya membentuk imun dan bisa mencegah penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu, kelola stres dengan baik itu slogan yang sangat kadang-kadang terabaikan. Bagaimana kita pola tidur itu kadang-kadang dengan era gadget yang sekarang ini itu menguras waktu istirahatnya, itu pun harus disikapi oleh semua. Tapi pertanyaan yang memang cukup penting untuk ditanyakan, banyak sekali masyarakat yang memilih saat ini untuk makanan-makanan kaleng ataupun makanan-makanan beku begitu, untuk setidak-tidaknya menyimpan makanan untuk tidak keluar rumah begitu. Tanggapannya seperti apa Bu? Sebetulnya di kesehatan itu kita tidak menganjurkan itu, tetapi itu adalah sebagai pilihan per individu. Kita tetap
menganjurkan bahwa kita makan makanan yang asli yang gitu. Kalau misalnya kita makan buah yang langsung buah asli, ya kenapa enggak gitu? Kenapa mesti kita cari yang minuman beku atau makanan beku gitu? Oke, ini artinya karena kemudian tadi disampaikan dalam surat edaran bahwa semua bahan pangan di Kota Bandung ini cukup begitu. Memang seperti itu yang disampaikan dalam surat edaran, Bu Etna? Ya, kalau kita baca tadi di surat edaran, memang Bapak Wali Kota menghimbau agar masyarakat tidak panik buyer ya, jadi membeli makanan secukupnya. Karena kalau kita borong juga kasihan yang nanti yang masyarakat yang nggak kebagian kayak kita ke supermarket gitu. Nah, jadi beli secukupnya karena stok pangan sembako lah istilahnya itu tersedia. Gitu. Oke, nah kalau tadi terkait dengan Bu Ai sempat mengatakan bagaimana kelola stres, banyak sekali masyarakat yang stres terkait dengan COVID-19 ini, bahkan yang tidak kena COVID-19 pun tersugesti jadi batuk-batuk, jadi flu gitu, jadi agak pusing. Seperti apa sih untuk langkah-langkah untuk mengelola stres? Ya, memang kita itu nggak mungkin bisa luput dari stres. Ya. Tapi yang penting bagaimana kita mengelola. Kalau kita tidak bisa mengelola stres dengan baik, justru kita depresi atau misalnya mikirin terus, aduh saya takut, fobia atau fobia tinggi ya. Jadi itu malah justru menurunkan daya tahan tubuh. Nah, kita positive thinking. Kalau kita sudah melaksanakan PHBS, cuci tangan pakai sabun, etika batuk yang benar, etika batuk dan bersih yang benar. Nah, itu insya Allah. Dan yang tidak lupa itu berdoa. Doa itu betul-betul kunci kita bermohon kepada Allah supaya kita dilindungi dari COVID-19 ini. Oke, jadi ikhtiarnya ada dengan melakukan gerakan masyarakat hidup sehat begitu, tapi juga harus dibarengi dengan doa begitu. Apakah itu juga yang kemudian dikomunikasikan, diedukasikan kepada masyarakat, terutama dalam hal ini adalah masyarakat Kota Bandung, Bu Ai? Ya. Teman-teman di Puskesmas, di UPT Puskesmas itu gencar melakukan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan COVID-19 dan terkait dengan penyakit-penyakit, dan termasuk ketika ada pertemuan di kecamatan, di kelurahan, itu disampaikan bagaimana gejala dan pencegahannya, dan selalu dianjurkannya tidak panik. Tidak panik ya, ini yang paling penting, masyarakat harus tidak panik. Betul, itu selalu disampaikan di tiap penyuluhan, tidak panik dan tetap melakukan PHBS. Gitu. Oke. Terakhir mungkin Bu Etna memberikan saran dan juga informasi kepada masyarakat Kota Bandung terkait dengan COVID-19 ini. Ya, terima kasih Kang Iwan. Jadi kita sebagai warga Kota Bandung harus mendukung himbauan Bapak Wali Kota dan berusaha sekuat mungkin untuk melakukan pencegahan dan mengisolasi diri selama 14 hari, khususnya ini untuk anak sekolah ya. Kalau pekerja memang tidak diliburkan penuh, tapi digilir. Kemudian tadi itu kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sekeluarga dan khususnya dan masyarakat Kota Bandung umumnya, apalagi Bapak Wali Kota kita itu adalah yang sangat agamis sekali, selalu menganjurkan tidak usah panik, selalu berdoa, berdoa dan berdoa semoga masyarakat Kota Bandung selalu dalam lindungan Allah dan bisa meminimalis angka infeksi gitu ya, infeksi akibat COVID-19 ini. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu Etna dan juga Ibu Ai dari Mutu Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung sudah mau bergabung bersama kami memberikan edukasi kepada masyarakat. Tentunya harapan kita ini masyarakat bisa melakukan gerakan hidup sehat begitu. Tentunya selain daripada gerakan hidup sehat dan juga tadi sesuai dengan anjuran Wali Kota Bandung begitu, juga melakukan doa begitu ya. Karena ikhtiar harus dibarengi oleh doa. Selagi terima kasih Ibu Siti dan juga Ibu Etna sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, dialog tadi menutup perjumpaan kita dalam program iNews Jabar. Saya Iwan Sepriadi pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.